Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi TOT Office 365, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk persiapan TOT tersebut. Yang pertama, yang perlu kita siapkan adalah username. Username untuk TOT kali ini saya kirim lewat grup. Silakan Bapak Ibu cek WA masing-masing untuk mengetahui username dan password yang ada di sana. Untuk username kita menggunakan domain sekolah karena kita sudah mempunyai lisensi Office 365 A1 for Education, sehingga supaya familiar, mulai sekarang kita biasakan untuk menggunakan akun berdasarkan domain sekolah. Untuk mengaktifkan username, pertama kita klik browser. Jadi seperti ini, boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Firefox. Kemudian di address dari browser itu, yaitu kita ketik portal.office.com. Kemudian di sana tampil dialog untuk login. Kita masukkan username dan password yang ada di Excel. Misalkan di sana username-nya Imron. Kita ketik di sini Imron, domainnya smkn1bojonegoro.sch.id. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian ini password yang diberikan, kita ketik misalnya kemudian kita klik check in. Kita coba ulangi lagi. Jadi password ini sifatnya adalah key sensitif, yaitu besar dan kecil pengaruh. Jadi kita harus sama-sama besar dan kecilnya harus kita perhatikan. Kemudian di sana ada perintah bahwa kita diharuskan untuk mengganti password yang diberikan oleh Office. Di current password kita ketikkan password yang semula. Misalnya ini TAV 72232. Nah, untuk new password ini yang harus kita perhatikan bahwa password itu ada aturannya. Yang pertama, minimal terdiri dari 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada tanda baca. Oleh karena itu, password yang baik adalah password yang sulit bagi orang lain, tetapi mudah bagi kita. Contoh misalnya,
password yang bisa kita jadikan alternatif. Ini contoh misalnya, misalkan saya berasal dari kota Tuban, maka password saya misalnya menggunakan kata Tuban seperti ini. Kalau Tuban seperti ini pasti tidak boleh ya, sehingga kita modifikasi menjadi misalnya T, ini huruf besarnya, U, bannya itu kita ganti seperti itu. Jadi tu, L, T-nya itu tanda huruf besar, U-nya huruf kecil, L-nya huruf kecil, kemudian tanda lebih besar itu merupakan pengganti atau penggantinya tanda baca, kemudian AN huruf kecil, kemudian kurang angka. Silakan misalnya diisi tahun ya, misalnya tahun kelahiran 7 misalnya begitu. Kalau kita hitung maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru 7. Karena jumlahnya harus 8, maka misalnya kita tambahi 77. Itu contoh password yang diharapkan. T sebagai huruf besar, U, L, A, N sebagai huruf kecil, huruf besar sebagai lebih besar sebagai tanda baca, dan 77 sebagai angka. Contoh yang lain lagi misalnya, password misalnya. Password kalau ditulis seperti itu pasti tidak boleh ya. Supaya dia boleh dijadikan password, maka kita bisa mengeditnya seperti ini. P begitu. Kemudian A itu diganti dengan angka 4 misalnya begitu. Kemudian S diganti dengan dolar. Dolar seperti itu. Kemudian W tetap. Kemudian 0 O diganti dengan 0 sebagai angka. Kemudian RT tetap. Kita hitung apakah jumlahnya sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, contoh seperti ini juga sudah memenuhi kriteria untuk membuat password yang baik. Kemudian ada lagi misalnya rahasia misalnya, rahasia. Passwordnya misalnya rahasia. Nah, seperti ini kalau misalnya dipakai pasti tidak diperbolehkan. Kita edit supaya dia diperbolehkan dijadikan password. Misalnya R-nya kita ganti dengan huruf besar. Semua A kita ganti dengan 4 misalnya. Jadi seperti ini, rahasia. Nah, seperti ini, rahasia. Nah, kita hitung jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru 7. Yang belum adalah tanda baca. Misalnya kita kasih tanda baca seru seperti ini, maka ini sudah bisa dijadikan sebagai password yang baik. Oke, seperti ini Bapak Ibu cara untuk memberikan atau membuat password di Office 365. Jadi kita kembali lagi ke tampilan awal tadi. Seperti ini. Kita ketikkan
salah satu password yang ada misalnya. Oke, kemudian kita masukkan password yang kedua. Oke, kita coba sign in. Nah, ternyata password kita diterima. Kemudian kita klik yes seperti ini. Maka kita sudah berhasil untuk mengaktifkan username dan password yang ada di Office 365. Setelah tampil seperti ini, maka akun Office 365 kita sudah aktif. Di sana ada Word, misalnya ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada SharePoint, ada Teams. Teams ini nanti akan kita pakai untuk membuat virtual class. Kemudian Class Notebook, Sway, Form, kemudian Outlook. Outlook ini sama dengan Gmail, sama dengan Yahoo, sehingga ketika kita menerima dan mengirim email, kita bisa membukanya menggunakan Outlook, menggunakan domain smkn1 bojonegoro.sch.id. Kemudian agar lebih bagus lagi Bapak Ibu, di sebelah kanan atas ini kita bisa klik My Office Profile. Kita klik. Di sana nanti kita lengkapi misalnya foto. Misalnya di sini andai kata kita ingin mengedit foto, menambahkan foto, kita klik itu gambar fotonya, klik. Kemudian upload new foto. Misalkan ini saya ada foto. Oke, misalnya fotonya seperti itu. Kita geser, kita sesuaikan. Oke, misalnya seperti itu, kita klik apply. Dan maka akun Office kita, Office 365 sekarang ada fotonya, sehingga nanti huruf IR ini akan digantikan dengan foto seperti ini. Kemudian kita klik update profile. Kemudian di sana Bapak Ibu kalau misalnya mau dilengkapi, misalnya tanggal lahir Mei, misalnya 11 ya, 11 Mei. Kemudian nomor handphonenya 082333974212. Nomor telepon rumah kalau ada, nomor fax kalau ada. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada project, ada skill, ada school and education, ada hobi dan seterusnya. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mengisi, dipersilahkan, tetapi kalau misalnya tidak berkenan ya silahkan dikosongi. Cukup sekian, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.